Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini nama saya Dinda Burhani ingin melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga dengan GLBB. Nah, sebelum kita melanjutkan ke percobaannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang GLBB. GLBB ini merupakan gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatannya yang sama, tetapi kecepatannya berubah-ubah. Ada benda yang bergerak selama bergerak mengalami perlambatan, dan ada benda yang bergerak mengalami percepatan. Jadi akan kita hitung dengan menggunakan alat yang sederhana ini. Nah, dalam percobaan ini kita perlu menggunakan alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada mobil-mobilan. Nah, untuk mobil-mobilan ini kita bisa menggunakan mobil apa saja. Nah, yang kedua yaitu ada penggaris. Ini untuk kita ukur jarak yang ditempuh. Dan yang selanjutnya yaitu ada takaran susu. Nah, untuk takaran susu ini kita bisa menggantikan dengan botol lainnya atau yang sejenisnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada stopwatch. Dan di sini saya menggunakan stopwatch yang ada di HP. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lilin, ada paku, ada korek api, dan ada lem sebagai perekatnya. Saya menggunakan lem ini. Nah, yang terakhir adalah alatnya, yaitu oli. Nah, untuk cairan ini kita bisa menggunakan yang selain oli, misalnya pewarna makanan, tapi usahakan pewarna makanan ataupun cairan lainnya yang berwarna gelap supaya kita mudah untuk melihat tetesan oli yang pada lintasan mobil selama bergerak. Nah, untuk step yang pertama kita lubangkan takaran susu ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah lubangkan takaran susunya. Jadi, di sini saya menggunakan paku yang dipanaskan untuk melubangkan takaran susunya. Seperti ini. Nah, sesudah kita lubangkan takaran susunya, lalu takaran susunya ini kita tempelkan ke mobilnya. Untuk step yang kedua, kita rekatkan takaran susu yang sudah kita lubangkan ke mobilnya. Kita rekatkan. Nah, jadi seperti ini. Atau ingin menambahkan lem, bisa juga tambahkan lem. Nah, kita tunggu beberapa menit untuk lemnya mengering. Nah, setelah kita tunggu beberapa menit, akhirnya takaran susunya sudah tertempel di mobilnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan prosedur berikutnya, yaitu memasukkan oli ke dalam takaran susu yang sudah tertempel tersebut. Nah, untuk step selanjutnya kita isikan oli ini ke takaran susu yang sudah ditempelkan ke mobil. Nah, pada percobaan yang pertama kita lakukan pada bidang datar. Kita gerakkan mobilnya serta kita nyalakan stopwatchnya. Selanjutnya kita ukur jarak antara tetesan-tetesan oli pada mobil tadi. Ini merupakan tetesan awal mobil. Kita hitung. Nah, tetesan oli yang pertama ke tetesan oli yang kedua berjarak 84 cm. Nah, untuk tetesan oli kedua hingga ke tetesan oli terakhir
berjarak 34 cm. Sekarang kita ukur jarak dari tetesan oli mobil tadi. Ini merupakan titik awalnya. Nah, titik awal ke titik yang kedua berjarak 103 cm. Titik yang kedua berjarak 15 cm. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita lakukan pada lintasan bidang miring. Pertama, kita isikan olinya ke dalam takaran susu yang sudah ditempelkan ke mobil, dan kita gerakkan mobil serta kita nyalakan stopwatchnya. Selanjutnya, kita ukur jarak di antara tetesan oli pada mobil tadi. Nah, yang pertama, tetesan oli awal ke tetesan oli yang kedua berjarak 60 cm. Nah, untuk tetesan oli yang kedua ke tetesan oli yang terakhir. Nah, pada saat bergerak, tadi mobil bergerak keluar jalur, sehingga tetesan olinya berada di luar jalur. Jadi, untuk memudahkan kita dalam pengukuran, kita sejajarkan ke lintasan bidang miringnya. Jadi kita ukur tetesan oli yang kedua ke tetesan oli yang terakhir tempat mobil berhenti. Berjarak 61 cm. Nah, pada percobaan kedua pada lintasan miring, tetesan yang pertama yang merupakan tetesan awal, titik awal mobil, ke tetesan yang kedua berjarak 28 cm. Nah, untuk tetesan yang kedua ke titik akhir berjarak 60. (103 cm). Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita buat satu tabel data pengamatan. Nah, di sini kita ada pada bidang datar 2 praktikum 1 dan 2, dan pada bidang miring praktikum 1 dan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari X1, X2, dan T. Nah, sekarang kita akan mencari V1, V2, dan percepatannya. Nah, pertama kita akan cari pada bidang datar praktikum pertama. Praktikum pertama, kita akan mencari V1 sama dengan X1 per T. Nah, untuk X1 kita mendapatkan hasil 0,84. 84 bagikan dengan waktu tempuh 2,48 sama dengan 0,33 meter per sekon. Nah, sekarang V2 sama dengan X2 per T.
Nah, di sini X2-nya 0,34. 0,34. Bagikan dengan selang waktu 2,48 sama dengan 0,13 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan menghitung percepatannya. Nah, untuk percepatannya kita menggunakan rumus A sama dengan delta V per delta T. Nah, V2 kurang V1 bagikan dengan T2 kurang T1. Nah, ini kita tinggal masukkan hasil yang sudah kita cari tadi, V2 dan V1. V2-nya 0,13 dikurang 0,33. T2-nya. Nah, ini untuk T2 karena untuk T1-nya sama dengan 0 karena benda belum bergerak, masih diam. T2-nya 2,48 kurang 0. Nah, ini kita kurangkan min 0,2 per 2,48 sama dengan min 0,08 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitung pada praktikum 2 pada bidang datar. Pertama kita hitung V1-nya. V1 sama dengan X1 per T. Nah, X1-nya 1,03. 1,03 per, nah untuk T-nya 2,06. 2,06 sama dengan 0,5 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya kita cari V2-nya. V2 X2 per T sama dengan X2-nya 0,15. 0,15 per waktu tempuhnya 2,06 sama dengan 0,07 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita hitung percepatannya. Delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 T2 kurang T1. Nah, ini kita masukkan angkanya 0,07 dikurang 0,5. Nah, untuk T-nya 2,06. 2,06 kurang T1 0 sama dengan min 0,43 per 2,06. Hasilnya min 0,2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung pada bidang miring. Percobaan yang kedua yaitu pada bidang miring. Nah, yang pertama untuk praktikum pertama kita sama juga mencari V1-nya. Itu X1 per T sama dengan 0,6
0,6 per waktu tempuhnya 3,48 sama dengan 0,172 meter per sekon. Nah, untuk V2 X2 per T sama dengan X2 nya 0,61 per 3,48 sama dengan 0,175 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari percepatan. Percepatannya delta V per delta T. V2 kurang V1, T2 kurang T1. Nah, untuk V2 nya 0,175 dikurang 0,172 per. Nah, ini sama seperti tadi, ini merupakan T2 nya karena T awal sama dengan 0 karena benda belum bergerak pada saat T awalnya. Jadi 3,48 dikurang 0 sama dengan 0,003 ya. 0,003 dibagikan 3,48 sama dengan 0,0008 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya pada praktikum 2. Nah, ini sama rumusnya dan caranya sama. Jadi kita tinggal masukkan saja yang sudah diketahui pada saat kita melakukan percobaan. Ini per T, X1 nya 0,28 per 3,13 sama dengan 0,08 meter per sekon. V2 nya X2 per T 1,03 per 3,13. Hasilnya sama dengan 0,32. Nah, selanjutnya kita cari percepatannya. Delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Nah, ini satuannya meter per sekon. V2 nya 0,32 V1 0,08 T nya 3,13 kurang 0 sama dengan 0,24 dibagikan 0,13 sama dengan 0,076 meter per sekon kuadrat. Nah, sesudah kita menemukan hasil dari hitungan, kita masukkan ke dalam tabel pengawatannya.
Berarti V1 untuk praktikum 1 0,33, V2-nya 0,13 dan percepatannya min 0,08. Untuk praktikum 2-nya 0,5, V2-nya 0,07 dan percepatannya min 0,2. Nah, selanjutnya kita lihat pada bidang miring. Kita masukkan 0,172, V2-nya 0,175, 0,175 dan percepatannya 0,0008. 0,008. Nah, untuk V2-nya, praktikum 2-nya, V1-nya 0,08, 0,32, 0,076, 0,076. Nah, setelah kita mendapatkan semua hasilnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa sesuai dengan gerak lurus berubah beraturan, yaitu selama bergerak, benda dapat mengalami percepatan dan dapat mengalami perlambatan. Jadi, benda mengalami percepatan jika nilai percepatannya positif, dan benda dapat mengalami perlambatan jika nilai percepatannya negatif. Nah, di sini kita bisa lihat pada bidang datar kita mendapatkan nilai percepatannya ini negatif, berarti pada bidang datar benda mengalami perlambatan. Nah, sedangkan pada bidang miring kita mendapatkan hasil percepatannya positif, berarti pada bidang miring benda mengalami percepatan. Nah, dari kedua praktikum ini berarti membuktikan bahwa pada GLBB gerak lurus berubah beraturan dapat mengalami perlambatan dan dapat mengalami percepatan. Jadi, salah satu faktor penyebab terjadinya perlambatan ataupun percepatan yaitu lintasan benda tersebut bergerak. Nah, setelah kita melakukan percobaan serta perhitungannya, dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga dengan GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus yang percepatannya tetap tetapi kecepatannya berubah-ubah. Jadi ada benda yang mengalami perlambatan, ada benda yang mengalami percepatan. Nah, kita untuk membedakan benda mengalami perlambatan ataupun mengalami percepatan, kita bisa melakukan praktikum seperti yang sudah kita lakukan dalam percobaan tadi. Jadi kita bisa melihat jarak tetesan oli selama benda bergerak. Jadi kita bisa membedakannya melihat jarak tetesan oli. Sedangkan dalam perhitungan kita membedakan antara perlambatan ataupun percepatan, kita bisa melihat dari tandanya. Nah, gerak benda mengalami perlambatan jika nilai percepatannya negatif, sedangkan gerak benda mengalami percepatan jika nilai percepatannya mendapatkan positif. Nah, jadi kita membedakan jika ada tanda negatif pada percepatan, maka benda tersebut mengalami perlambatan. Sedangkan jika nilai percepatannya mendapatkan positif, berarti benda tersebut mengalami percepatan. Nah, dalam percobaan kita sudah melakukan pada bidang datar dan bidang miring. Dalam perhitungannya kita juga sudah lihat untuk hasil percepatannya dalam perhitungan pada bidang datar mendapatkan negatif. Sedangkan pada
bidang miring, untuk nilai percepatannya kita mendapatkan positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada bidang datar, benda mengalami perlambatan, sedangkan pada bidang miring, benda mengalami percepatan. Nah, jadi salah satu faktor perubahan kecepatan mengalami perlambatan ataupun percepatan kita bisa lihat dari lintasan mobil, lintasan gerak benda, apakah di bidang datar, horizontal, vertikal ataupun bidang miring, kita bisa melihat dari lintasan tersebut. Jadi yang sudah kita buktikan bahwa pada bidang datar benda mengalami perlambatan, sedangkan pada bidang miring benda mengalami percepatan. Nah, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.